Perkenalkan, nama saya Dwi Widodo Basuki, biasa dipanggil Pak Basuki. Alamat saya di Sumbernayu, RT 2 RW 7, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari. Saya bergerak usaha di bidang konveksi, khususnya tas. Tapi sekarang saya juga mengembangkan di dunia seragam juga, baju, topi, dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya usaha kami yang bernama Aan Collection ini bergerak dalam bidang jasa atau job order untuk pembuatan seragam. Usaha tas Aan Collection itu dirintis di tahun 1996, kurang lebih hampir 25 tahun yang lalu mungkin ya. Berawal dari ketika itu saya masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kebetulan saya mengambil jurusan teknik mesin, jadi tidak ada hubungannya dengan tas. Tapi kebetulan kakak saya yang bernama Bapak Aan Sudarwanto itu dia juga kuliah di ATK Jogja, Akademi Teknologi Kulit Jogja, jurusan barang jadi, di mana di situ diajarkan cara membuat tas, sepatu, jaket, dan lain sebagainya. Nah, dari ilmu yang dia dapat, maka dia berpikiran untuk membuka peluang usaha sendiri. Waktu itu mengajak saya untuk ayo bareng-bareng merintis usaha pembuatan tas tersebut. Nah, dari situlah awal muawal kita mulai usaha. Waktu itu juga terbentur modal. Jadi ada kisah lucu di mana modal kami hanya urunan. Nah, urunan waktu itu berawal dari uang 100.000, itu aja termasuk uang jajan ya, dari orang tua. Dari orang tua 100.000 itu kami bikin, yang 50 itu untuk bikin nota yang ada kop suratnya, jadi kelihatan profesional katanya. Terus yang kedua itu untuk beli bahan baku. Alhamdulillah waktu itu mungkin uang 50.000 bisa untuk beli bahan baku cukup lumayan lah, karena waktu itu mungkin bahan baku semeter baru 3.000 kan gitu. Itu di awal produksi seperti itu. Dan itu diawali dari Jogja sebenarnya, bukan dari Solo. Kalau harga sebenarnya kita itu menyesuaikan, ikut permintaan konsumen, karena kita sudah berpengalaman di bidangnya. Kadang konsumen itu minta harga berapapun kita layani, tinggal silakan sebutkan permintaan Anda, kami siap menyesuaikan. Dan kita pun juga terbuka. Tapi kan gini, kalau pepatah Jawa itu mengatakan ono rego ono rupa, ya kan? Prinsipnya serupa tapi tak sama. Ketika mereka membuat contoh, Pak, bikinkan tas seperti ini dengan harga sekian, maka kita akan memberi banyak solusi. Oh, kalau plek seperti ini harganya sekian, tapi kalau serupa tapi tak sama itu tadi, maka bisa lebih turun lagi, lebih turun dan turun sesuai budget yang diinginkan. Nanti kan kita ngasih solusinya, ya. Oh, ini dikasih bahannya ini, ya. Ini dikurangi ini. Jadi nanti istilahnya tadi serupa tapi tak sama, tapi kita terbuka di depannya, sehingga konsumen juga puas dan menyesuaikan budget yang diinginkan. Yang jelas tapi harga kami itu harga tas itu yang termurah mungkin Rp2.000, yaitu tas untuk snack itu, puring itu, SpongeBob orang umumnya pada itu, sampai harga yang termahal itu saya pernah bikin tuh sampai ya 1.500.000 itu pernah, itu terbuat dari kulit.
Untuk saat ini kapasitas produksi kami dengan kondisi yang ya belum stabil pada secara penuh ya, mungkin sehari bisa 50 sampai 100 tas, tergantung dari tingkat kesukaran daripada tas itu sendiri. Kalau seperti hanya tas-tas bonbon gitu atau yang untuk snack gitu, itu mungkin sehari 100 lebih itu bisa kan itu. Tapi kalau untuk tas-tas sekolah atau tas yang lebih sulit lagi gitu paling cuma 50. Jadi tergantung tingkat kesukaran dari tas itu sendiri, karena kan tingkat kesulitan tas kan berbeda-beda. Bahkan ada yang lebih sulit lagi pun juga mungkin akan lebih lama lagi. Kalau dari sejarah 98 terjauh itu ya luar negeri pernah. Kita pernah ke Jepang, Jerman, Malaysia, itu terjauh ya kan. Tapi kalau yang di dalam negeri yang terjauh itu di Papua. Jadi dari ujung barat sampai timur termasuk Aceh itu juga pernah. Bahkan yang rutin sampai sekarang itu Kalimantan. Jadi Kalimantan itu untuk setiap tahun ajaran baru pasti mereka minta kiriman tas-tas sekolah itu cukup banyak, dan itu pasti rutin. Untuk Kalimantan tepatnya itu di Sangatta, Kalimantan Timur. Best seller untuk saat ini yang setiap saat itu dipesan, bahkan untuk dagangan, sebenarnya dagangan tapi bukan saya yang membrandkan itu tas untuk emergency, dan itu di online mungkin harganya kisaran cukup tinggi di angka 250. Dari kami kan cukup separuhnya mungkin kan gitu. Jadi makanya itu di luar banter banget. Kebetulan adalah ya stoknya tidak ada, pas habis. Itu pertama. Terus yang kedua itu yang ini juga luar biasa, tas untuk umroh. Ini umroh kan baru giat-giatnya lagi ya setelah pandemi itu dilarang. Nah itu juga ada model tas untuk umroh itu yang luar biasa, hampir bahkan 2 minggu sekali kita itu harus kirim 100 tas itu. Jadi kan ya alhamdulillah lah sithik-sithik mulai ada peningkatan gitu. Untuk tip usaha, pada prinsipnya orang itu sebenarnya, kalau dulu saya mengawali usaha itu bukan karena modal ya, dan tahu sendiri dari awal cuma 100 ribuan, bukan modal yang diperlukan, tapi kegigihan dan semangat. Orang kalau punya kegigihan dan semangat ya, maka modal itu nomor sekian ya. Karena dia akan selalu berpikir caranya itu bisa menyelesaikan semuanya. Salah satu contoh, tak kasih contoh itu seperti halnya kami job order. Orang order ke tempat kami, ada DP-nya. Nah, DP-nya kan untuk produksi ya, itu kan juga jadi tidak perlu terlalu banyak modal kan. Nah, nanti setelah itu tinggal kita kirim, kita dapat pembayaran. Maka modal yang kita butuhkan kan sekian, tapi kan semangatnya piye carane iso ndadekke itu bisa terjadi, dan selalu berusaha mengikuti perkembangan tren di luar. Juga jangan a priori belajar kepada orang-orang yang mungkin lebih hebat atau lebih sukses dari kita.
Nah, untuk pemula tak kasih tip, tak kasih tip ya. Untuk pengusaha pemula, maka biasanya saya selalu nyarankan ya, itu ATM. A-nya itu amati, tiru dan modifikasi. Ya, jadi orang kadang-kala kan bingung ketika pemula lulus kuliah, sekolah mau buka usaha, aku buka usaha apa ya kan gitu. Nah, maka cukuplah lihat orang-orang sukses itu. Oh kira-kira wah kayak bakul bakso kayak kita laris men sedina omsete nganti 5 juta 10 juta. Nah, tiru aja kan gitu loh, ditiru. Nah, tapi sebelum niru kan amati dulu. Coba diamati trik-triknya apa, resepnya bagaimana kan ya. Nah, setelah diamati, ditiru, terus dimodifikasi, ojo plek kan itu atau ya, ditambahi apa sithik lah kan lebih kita itu lebih menarik ya, lebih segalanya kan otomatis tingkat kegagalannya akan semakin kecil. Semuanya terjadi kegagalan, ya jangan ngelokro ya, tetap semangat cari ide-ide lain lagi untuk bisa maju gitu.